ingin bacaan Maulid Al-Sambungpurno sama juga dilaksanakan kitab Hidayatul Hidayah yang kepingin penyelenggarakan lebih dari betul pulau Sumbawa Majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan taufik, nikmat serta hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melanjutkan kajian kita daripada kitab Hidayatul Hidayah. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala setelah beberapa waktu yang lalu kita libur. Dan alhamdulillah sekarang kita akan mulai lagi kajian kita, insya Allah mulai hari ini dan kedepannya kita akan hari ini kita akan selalu melanjutkan kajian kita dan kita berdoa semoga kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Hidayatul Hidayah di kajian yang sebelumnya kita telah mencapai suatu bab pembahasan tentang bab adabi dukhulil khala. Bab yang menjelaskan tentang adab-adab atau tata cara atau etika di dalam masuk kamar mandi atau toilet. Sebelumnya kita sudah sedikit mengutip diantaranya, yaitu adalah mengedepankan kaki sebelah kiri, terus keluarnya pakai kaki sebelah kanan. Kemudian diantaranya kita juga tidak boleh membawa sesuatu yang ada nama Allah dan juga nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diantara adabnya juga kita flashback, istilahnya biar murojaah, mutolaah. Di antara adabnya juga yaitu dianjurkan kita masuk ke kamar mandi tidak dalam keadaan tanpa menggunakan penutup kepala. Masih ingat ya? Tanpa menutup kepala, karena sunnahnya itu menutup kepala, dan menutup kepala itu sangat-sangat dianjurkan ketika masuk kamar mandi. Dan juga diantaranya adab masuk kamar mandi yaitu kita menggunakan alas kaki, sandal dan sebagainya. Dan penutup kepala, alas kaki itu diantara manfaat atau tujuannya itu agar kita terbebas dari godaan setan, karena kamar mandi itu tempatnya setan. Jadi kalau kita sebelumnya kita mengetahui wedi mengebu kamar mandi, wedi itu diwedeni Allah kedua macam-macam. Ini jenengan pengen aman, 3 hal ini jangan ditinggalkan. Yang pertama baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yang kedua memakai penutup kepala, yang ketiga pakai alas kaki.
Kalau 3 ini jenengan amalkan, setiap masuk kamar mandi jenengan insya Allah dijamin aman, nggak bakal digoda sama setan. Kemudian sampai situ ya kemarin. Kemudian kita akan melanjutkan. Wa qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumin fid dharain amin. Ila an qala wa yanbaghi an tu'idda nabla qabla qada'il hajat. Nabla atau nakla ini. Wa yanbaghi an-nabl at-tahdhur ahjar al-istinja'. Di antara adabnya juga atau etika masuk kamar mandi yaitu hendaknya kita menyiapkan an-nabl. Di sini Imam Ghazali menggunakan bahasa nabl. Apa itu nabl? Nabl itu adalah batu. Karena di zaman Rasulullah SAW itu Rasulullah terkadang istinjanya menggunakan batu. Maka itu disunnahkan ketika kita masuk ke kamar mandi, kalau kita tidak mau istinja dengan batu, paling minimal kita sediakan dulu. Karena suatu saat kalau kita ingin ikut sunnahnya Nabi Muhammad, kita gunakan. Nanti dibahas dia, ada pembahasannya. Qabla qada'il hajah, sebelum menunaikan qada'ul hajah, sebelum menunaikan kencing atau buang air besar, itu sediakan batu. Tapi batunya yang bagaimana nanti kita bahas. Batu khusus. Jadi nggak semua batu. Jangan mentang-mentang batu metu teko omah ono watu ciku. Wah ning omahku ono watu akuarium. Tak ciku. Nanti ada kriteria. Kemudian batu akik. Wah. Gimana ya? Mending tekno aku. Wa ayam bagi wa an la yastanji bil ma fi mawdi'i qada'il hajah. Nah, di antara adabnya juga etika yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, jangan kita beristinja di tempat kita qada'ul hajah. Misalkan kita kencing di WC, ya kita istinjanya di luar WC. Atau kita buang air besar di WC, istinjanya di luar WC tersebut. Nah, itu sunnah. Kemudian wa an tastabri minal baul. Wa antas tabri min al-bawl bitanatuh wa natar thalatha wa bi ibrariyat al-yusra ala asfalil qadim. Kemudian disunahkan juga istibro. Kemarin kira ini sudah ya, kayaknya sudah istibro ini. Apa itu istibro? Istibro itu adalah suatu hal yang harus kita lakukan agar air kencing yang keluar itu tuntas. Di antara caranya di sini bintanahnuh yang pertama, tanahnuh berdehem. Coba bantar kalau budak-budak ini malah metu reyak kabeh. Sudah tanah masih belum keluar, masih bekasnya itu masih belum tuntas. Terkadang berasa masih ada belum tuntas, itu terkadang berasa. Kalau misalkan masih belum tuntas, warna tertalatan dengan disentil. Tapi nyentil aja bantar-bantar kok. Ucul. Pelan-pelan aja. Setelah 3 kali masih belum keluar. Nah, cara yang ketiga yaitu imrarul yad ala asfalil qadim, dengan memijat bawah kemaluan ini. Nah, kita bahas tentang ilmu ya, ini bukan berarti jorok. Bawah kemaluan itu dipijat sedikit pelan-pelan 3 kali. Kalau sudah dipijat semua 3 kali sudah dilaksanakan masih sudah tidak ada yang keluar, berarti kencingnya sudah tuntas. Tapi dengan catatan jenengan nguyuhe orang ngadeg. Nguyuh ngadeg biasanya orang tuntas. Karena di antara sunnahnya itu kencing itu dengan cara duduk. Nanti dibahas duduknya bagaimana. Wa in kunta fi sara fab'ad an uyunin nadhirin wastar bi syai'in wajadahu wa la takshif awrataka qabla al-intihai ila mawdi'il julus. Kalau kamu berada di padang pasir, maka hendaknya jauh-jauhlah dari pandangan orang. Kalau kita berada di padang pasir, misalnya hutan atau di padang pasir di Indonesia ono apa? Gunung.
Bromo. Nah, jenengan yang padang pasir gitu. Jauh-jauh sekiranya nggak ada orang yang melihat. Nggak ada orang yang melihat. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di antara mukjizat beliau ketika beliau hijrah atau ketika beliau melakukan suatu perjalanan dan beliau ingin qada'ul hajat, sedangkan posisi tersebut masih di tengah-tengah padang pasir, yang mana terkadang ada beberapa tumbuhan sedikit-sedikit, itu kalau beliau qada'ul hajat, tumbuhannya mendekat semua, menutupi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanah pun juga menyiapkan tempat buat qada'ul hajat Rasulullah, kemudian ditelan oleh tanah, jadi nggak berbekas sama sekali. Itu di antara mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jenengan cuma Arab nih, malah diparani ulang. Nah, disunahkan kalau kita qada'ul hajah di hutan atau di tengah padang pasir atau di tempat-tempat yang ramai misalkan, atau misalkan di pinggir jalan dan sebagainya, maka usahakan jangan sampai kelihatan orang jauh-jauh. Misalnya jangan numpak mobil, perjalanan numpak mobil ning Guci misalnya, perjalanan wah pemandangan ini hutan-hutan kok, ya kok bingung orang luar saya. Terus mandek pinggir jalan, cari tempat sekiranya nggak ada yang lihat. Nah, di situ baru kita qada'ul hajah. Wastar bisyai'in wajah tahu. Kalau bisa lagi, bukan hanya menjauh saja, tapi cari sesuatu yang bisa menutupi kita. Misalkan ada rumput-rumput, ya kita bawa, kita ambil. Atau ada kayu-kayu sekitar kita, sekeliling kita, kita ambil, jadikan tempat qada'ul hajah sementara. Nah, itu diantara sunnahnya. Wala tashif aurata qabla al-intiha ila mawdu'il julus. Dan diantara sunnah masuk kamar mandi, diantara sunnah di dalam toilet, jangan kita buka aurat kita kecuali kalau kita sudah siap. Istilahnya wis ning posisi nih, posisinya wis posisi hook, wis pas. Dengan wis pas, wis dodok, baru dibuka. Dan bukanya itu disunnahkan secukupnya. Dengan meh muyo ora kok udo. Padahal meh muyo tok. Tapi apa udo berlebihan, ya kan? Kita buka sesuai hajat saja. Misalkan kita mau kencing, ya buka seperlunya saja. Setelah selesai tutup. Wala tastaqbil syams wal qamar wala tastaqbil qiblah. Jangan kita menghadap ke arah terbitnya matahari atau arah terbitnya bulan. Tapi dan juga tidak menghadap ke kiblat ataupun membelakangi kiblat. Wala tastaqbilha. Kalau kita istinja, kiblatnya harap kiblatnya mau ini. Jangan kita istinja menghadap ke sana atau menghadap ke sana. Enggak boleh membelakangi atau menghadapani kiblat. Atau terbitnya matahari, terbenamnya matahari, terbitnya matahari pun di timur gitu. Terbenamnya barat. Bulan juga sama. Bulan barat ya. Terbenamnya timur. Nah, itu sama. Kita tidak boleh menghadap atau membelakangi. Dua hal itu. Tapi dengan catatan itu kalau istinjanya tidak di tempat yang khusus. Kalau istinjanya di tempat yang khusus, maka boleh-boleh saja. Akan tetapi adab ini tetap harus dikedepankan. Jadi jenengan yang gawe omah, usahakan toiletnya jangan menghadap kiblat. Walaupun di tempat yang khusus, karena disunahkan ini kalau kita tidak di tempat khusus, misalkan kita di padang pasir atau di luar ruangan. Tapi kalau ada ruang yang khusus buat qada'ul hajat, boleh kita menghadap ke kiblat karena ini tempat yang khusus. Tapi di antara adabnya, alangkah baiknya kalau toiletnya tidak dihadapkan ke kiblat. Wala tajlis fi muhdatsin nas. Dan jangan kamu duduk di tempat orang yang biasa kumpul nongkrong. Sing nguyuh ana wong nongkrong. Aku tak nguyuh sik yo. Di sebelah. Nah, ini terjadi. Saya pernah lihat di Instagram itu. Kan kadang nganggo scroll ngoten nggih. Jadi kan mesti ngoten nggih. Bodoh. Sami nggih. Nah, itu pernah lewat subhanallah di Jepang. Iku ana toilet bareng-bareng, Pak. Disekat-sekat nganggo tembok cilik ngono to. Dadi nek pas
ngising iso ngomong-ngomong, iso ngobrol, iso tukar pikiran, curhat. Gonmu piye? Wis digebyur dulu. Dulu wis bar, wis. Itu bukan termasuk adab. Karena di antara akhlaknya kita dianjurkan menyendiri. Jangan di hadapan orang lain sambil ngobrol. Wala tabul fil ma'ir raqid, dan di antaranya juga kita jangan kencing di air yang menggenang. Misalkan ada air yang menggenang, jangan kita kencing di situ atau istinja di situ. Adapun toilet yang sekarang ini, apakah air yang ada di WC itu termasuk air menggenang atau tidak? Nah, di situ ulama membahas bahwasanya toilet-toilet yang sekarang itu air yang terdapat di WC-WC di rumah kita itu bukan air yang menggenang, karena airnya selalu berganti. Kalau kita siram ganti baru, kita siram lagi ganti baru, berarti itu bukan termasuk air yang menggenang. Kalau airnya disiram nggak ganti baru, berarti itu air menggenang. Kalau kita kencing di air menggenang, itu hukumnya makruh, karena air menggenang itu biasanya dijadikan rumahnya jin. Jin itu kalau punya rumah di situ, di tempat-tempat yang seperti ini. Jadi dianjurkan jangan kita kencing di air-air yang menggenang. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya agar kita tidak mengganggu makhluk yang lain. Subhanallah. Sampai seperti itu agama Islam mengajarkan pada kita. Jadi bukan hanya sesama makhluk saja kita nggak boleh mengganggu. Makhluk yang lain pun juga kita tidak boleh ganggu. Baik itu golongan jin, baik itu hewan, baik itu tumbuhan, itu sama. Semuanya sama-sama makhluk hidup. Semuanya sama-sama bernyawa, semuanya sama-sama butuh makan dan minum, semuanya sama-sama ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jin itu ada yang muslim, ada juga yang kafir. Kita sejarah dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau tidak salah di tahun ke-13, lupa saya. Waktu itu beliau didatangi sekelompok jin, kalau nggak salah jumlahnya 14 orang. Datangi sekelompok jin, datang mereka mengucapkan syahadat di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Akhirnya jin-jin ini jadi muridnya Kanjeng Nabi. Menunjukkan bahwasanya jin itu juga ada yang beriman, juga ada yang kafir. Ibarat muslim dan non-muslim. Bahkan kalau kita lihat sejarah, ada seorang ulama yang bernama Sayyid Alwi Al-Maliki. Sayyid Alwi Al-Maliki ini ayah daripada Sayyid Muhammad. Ada fotonya? Gak ada. Hah? Oh yang sebelah kanan nggak ada. Kalau Sayyid Muhammad itu. Sayyid Muhammad, iya. Itu Sayyid Muhammad, abahnya beliau. Namanya Sayyid Alwi. Sayyid Alwi ini gurunya Habib Salim Syatiri, gurunya Mbah Maimun Zubair, itu abahnya Sayyid Muhammad. Kalau Sayyid Muhammad ini gurunya Habib Thohir Al-Kaf, gurunya Habib Bagir, Habib Zain Baharul, Gus Najih, dan lain sebagainya. Kayak awal mungkin itu Sayyid Muhammad. Kalau abahnya Sayyid Alwi, nah itu Sayyid Alwi itu beliau punya majelis ta'lim khusus jin. Bayangkan coba, majelis ta'lim khusus jin. Jadi nek muridnya dulu ngajari soto, seakan-akan nggak ada yang diajar. Padahal beliau ngajar jin. Itu karena jin itu ada yang beriman, ada yang kafir. Wa tahta syajarah al-muthmirah, dan juga di antara adabnya, di antara akhlaknya atau etika ketika kita beristinja, jangan kita qada'ul hajah tahta syajarah al-muthmirah, di bawah pohon yang berbuah, pohon yang subur. Itu di antara akhlak. Kemudian wala fil hajar wahdharil ard as-sulbah wa mahbirih ihtirazan min ar-rashash. Kemudian di antaranya juga kita tidak boleh atau tidak dianjurkan buang air kecil atau buang air besar di atas batu. Karena apa tujuannya? Bukan batu saja, wahdharil ard as-sulbah, juga di tanah yang kering. Kita nggak boleh kencing di tanah yang kering, kencing di batu.
Wa mahabirri, begitu juga di tempat banyaknya angin, tempat banyak angin, di tanah yang kering, di batu. Apa tujuannya? Ihtirazan minar rasyas, agar tidak terjadi atau mewaspadai diri kita agar tidak terkena percikan-percikan. Kalau kita kencing di batu kan biasa mercik itu. Nah, itu untuk menjaga daripada percikan-percikan tersebut, maka disunahkan atau dianjurkan kita tidak kita tidak qadul hajat di tempat-tempat itu. Liqouli sallallahu alaihi wasallam inna amata dabil qurbi, karena di antara sebabnya ada suatu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya banyak terjadinya azab kubur itu karena sebab kita tidak memperhatikan tetesan-tetesan air kencing kita. Banyak orang diazab itu karena tidak memperhatikan najis-najis tersebut. Dia meremehkan pokok, tetesan sidik-sidik pokok. Itu karena meremehkan tersebut hal-hal ini, maka dia ditakutkan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kubur. Wa taqi fi julusika 'ala rijlil yusra wa la tabul qa'iman illa 'inda an darurati. Nah, ini dibahas sekarang. Kan tadi disebutkan sunnahnya kencing itu dalam keadaan duduk. Nah, di sini bagaimana cara duduknya? Apa duduk koyo jenengan nek duduk? Ya apa jengking, apa piye? Ini ada caranya. Wa taqi fi julusika 'ala rijlil yusra. Cara duduknya disunahkan kita bersender di atas kaki yang kiri. Wala tabul qa'iman, dan juga jangan kamu kencing dalam keadaan berdiri. Tak contohnya gitu. Jadi jongkoknya orang kencing itu bukan seperti jongkok yang kita lakukan seperti biasa. Tapi jongkoknya seperti ini. Kita bersender di kaki yang kiri. Kaki yang kiri, yang kanan dibentangkan seperti ini. Jongkoknya seperti ini. Ini sunnah. Sunnah ketika kita kencing kita lakukan hal seperti ini. Wala tabul qa'iman, dan jangan kamu kencing dalam keadaan berdiri. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Dan nek gurune ngoyone lari, muridnya dia. Wala tabul qa'iman illa an daruratin, kecuali kalau sedang dalam keadaan darurat. Nah, orang kalau kencing berdiri apa faedahnya? Karena apa faedahnya orang kencing duduk? Faedahnya orang kencing dalam keadaan duduk atau dalam keadaan jongkok itu kencingnya tuntas. Kita sudah sebutkan tadi. Tapi kalau orang dalam keadaan berdiri, maka 90% kencingnya tidak tuntas. Oleh karena itu di antara bid'ah zaman sekarang itu ketika ada suatu tempat-tempat yang menyediakan kencing dalam keadaan berdiri. Bahkan sekarang masjid pun juga menyediakan tersebut. Jadi jangan sampai kita kencing dalam keadaan berdiri. Usahakan kencing dalam keadaan duduk. Illa an daruratin, kecuali kalau memang sudah darurat. Sudah darurat. Darurat ini kok pirak dia. Atau misalkan nggak ada tempatnya, atau dalam keadaan buru-buru, walhasil kalau dalam keadaan darurat atau misalkan dia nggak bisa duduk, maka itu diperbolehkan. Wajma' fil istinja' bil isti'malil hajar wal ma', dan kumpulkan di dalam istinja itu kumpulkan antara batu dan air, itu sunnah. Kita istinja menggunakan air, tapi disunnahkan juga kita istinja menggunakan batu. Kalau kita ngaji dalam kitab fikih, istinja dengan batu itu menggantikan air. Misalkan kalau lagi nggak ada air, kita istinja dengan batu. Atau kalau zaman sekarang dengan tisu, tapi tisu khusus untuk istinja. Untuk tisu nggo wajah digo cewek. Tisu nggo ngelap wajah malah digo cewek. Tapi kalau tisu khusus buat istinja, nah itu diperbolehkan menggantikan batu. Disunahkan kalau misalkan kita tidak menemukan air, maka disunahkan menggunakan batu. Nah, batu itu diantara syaratnya, batunya itu hendaknya batu yang sekiranya bisa mengangkat najis, bukan batu yang halus. Kalau batu yang halus kan tidak bisa mengangkat najis. Tapi di antara syaratnya batunya itu bisa mengangkat najis, atau dia memiliki 3 sisi.
Sunnahnya tiga batu atau satu batu memiliki tiga sisi. Dan di antara syaratnya lagi yaitu adalah anyakuna ghairu muhtaramin, bukan batu-batu yang mulia. Kayak mau sing takok nek nganggo batu akeh piye. Mesti nek nganggo batu akeh kayak mampu wae. Pakai nomor salin ya. Nah, itu di antara syaratnya. Ini kita bahas syarat-syaratnya apa saja. Kemudian wajma' fil istinja' baina isti'malil hajar wal ma'. Saya punya guru ada. Beliau itu di kamar mandinya terdapat batu. Pertama saya nggak paham, kok nih kamar mandinya mau batu nih kok. Ternyata setelah diselidiki dan beliau pernah menjelaskan akan pembahasan ini, beliau mengatakan bahwasanya disunahkan ketika disunahkan ketika kita istinja itu disunahkan menggunakan dua perantara, yaitu air dengan batu. Setelah itu baru saya paham, oh ternyata beliau menyediakan batu di kamar mandinya karena beliau istinjanya dengan batu dan dengan air, dan ini yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Fa'idha aradta al-iktisar ala ahadihima fal-ma'u afdal. Tapi kalau kamu ingin meringkas, terus aku pengen buat aku. Apakah kita terus aku pengen meringkas nek go baju yo go aku. Apa yang harus kita pilih? Maka paling afdolnya kita menggunakan air. Air itu lebih bersih daripada batu. Kalau batu itu hanya sekedar menggantikan air, akan tetapi najasahnya biasanya masih ada, tidak tuntas seperti air. Hanya saja dia sudah menjadi orang yang diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Akan tetapi yang namanya air itu jauh lebih bersih, maka yang afdol menggunakan air. Wa ini qasarta 'ala al-hajar fa'alika an tasta'mil thalathata ahjar tahirah. Kalau kamu ingin meringkas, nggak mau pakai air tapi pengennya pakai batu, maka apa syaratnya? Di antara syaratnya alika tasta'mil thalathata ahjar. Pakailah 3 batu. Jadi bukan 1 batu saja, tapi 3 batu. Karena di antara sunnahnya istinja itu at-tasrif 3 kali putaran. Walaupun pakai air pun juga seperti itu. Disunahkan 3 kali. Wudu pun juga 3 kali. Istinja pun juga 3 kali, itu sunnah. Jadi kalau pakai batu juga disunahkan 3 batu. Atau kalau kita pengen menyingkat atau pengen simpel pakai 1 batu, cari batu yang mempunyai 3 sisi. Bukan batu-batu yang halus, tapi batu yang punya 3 sisi. Atau yang bentuk segitiga, atau yang bentuk apapun itu, tapi ada 3 sisi yang bisa mengangkat najis. Nah itu sunnah. Tahiratan. Dan juga diantara syaratnya batunya harus dalam keadaan suci. Bukan batu sing bekas tinggu istinja, batu sing bar tinggu kancane malah tinggu dhewe. Munashifatan lil 'ain, munshifatan lil 'ain, taksa biha mahalan najud. Dan juga batu tersebut bisa apa itu? Mutasyaribatan lil 'ain. Munashifatan, mutasyaribatan, batu itu bisa menyerap najasa. Itu dalam artian batunya itu sekiranya ya gela'un najasa, bisa mengangkat najasa. Bukan batu-batu yang tidak bisa mengangkat najasa, seperti tadi yang batu-batu halus dan lain sebagainya. Tamsa biha mahalan najis, yang bisa mengusap tempat-tempat najis tersebut. Jadi bisa mengangkat najasa itu sendiri. Baitulatan takin najasa an maudiyah, sekiranya najasa itu ketika diambil dengan batu itu najisnya tidak berpindah ke tempat yang lain. Kalau sudah berpindah dengan tempat yang lain maka nggak bisa menggunakan batu. Karena di antara syaratnya hanya di tempat yang najis saja. Misalkan jenengan nguyuh kencing, ya di tempat keluarnya air kencing tersebut saja yang bisa digunakan istinja menggunakan batu. Tapi kalau sudah netes ke paha kita, atau netes ke pakaian kita, atau netes ke tempat-tempat yang lain, maka itu sudah tidak bisa menggunakan batu dan wajib menggunakan air. Wakadari kata sahul wadid fi thalathati mawadid min hajar. Begitu juga disunahkan mengusap kemaluannya itu di 3 tempat dengan batu tersebut. Jadi bukan 1 tempat toh, 3 tempat, dari kanan ke kiri misalkan, atau dari atas ke bawah.
kemudian dari bawah ke atas kebalik itu, begini kebalik, kemudian di tengah. Nah itu sunnahnya seperti itu, bukan cuma sekali toh, sampai 3 kali, kanan ke kiri, kiri ke kanan, kemudian tengah. Seperti ini contohnya. Ini, kemudian balik lagi. Nah, itu sunnahnya 3 kali seperti itu. Fa'ilam tahsul al-inqa bi thalathah fatawim khamsah aw sab'ah. Tapi kalau misalkan 3 kali masih belum bersih, maka sempurnakanlah, mau 5 kali, mau sampai 7 kali, mau sampai berapa kali, sampai najasahnya itu bersih, tapi hitungannya disunahkan hitungan witir. 5 masih belum bersih, 7 masih belum bersih, 9 masih belum bersih, 11 masih belum bersih, 13 sampai bersih. Sunnahnya di dalam hitungan witir. Hanya kibil itar fal itar mustahab, karena hitungan witir itu disunahkan ketika istinja tersebut. Wal inqa wajibun, sedangkan membersihkan hukumnya wajib. Wala tastanji illa bil yadil yusra. Kemudian di antara adab atau etikanya juga, jangan kita istinja dengan tangan, jangan kita istinja kecuali dengan tangan kiri. Nah, jangan cewek tangan kanan atau tangan kiri. Tangan kanan, cewek tangan kanan. Kurang gila gitu. Kita dianjurkan kalau istinja menggunakan tangan kiri. Wa qul 'indal faragh min al-istinja Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Dan disunahkan kalau kita sudah selesai daripada istinja membaca doa Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, sucikanlah hatiku daripada sifat munafik, wa hassin farji minal fawahish, dan jagalah kemaluanku dari perbuatan-perbuatan yang keji. Wadlub yadaka ba'da tamam al-istinja bil ardi aw bi ha'idin thumma ghsilha. Kemudian di antara sunnahnya juga, sebelum kita mencuci tangan, kalau setelah istinja kita ingin mencuci tangan, disunahkan kita gosok-gosokkan ke tanah terlebih dahulu, kemudian baru kita cuci tangan. Nah, saya teringat guru saya Ali Baharun pernah menjelaskan, kalau kita setelah istinja biasanya kalau cebok dari qadha'ul hajah, buang air besar, terkadang aromanya masih ada di tangan, masih nempel. Nah, kalau kita istinja setelah buang air besar ingin aromanya itu tidak menempel, maka sebelum cuci tangan gosok-gosokkan dulu tangannya di bawah, di tanah. Kalau misalkan di toilet, kamar mandi, di lantainya itu kita gosok-gosokkan dulu baru cuci tangan. Nah, itu mujarrab untuk menghilangkan baunya, nggak perlu pakai sabun. Kata beliau seperti itu. Dan dicoba, insya Allah. Dan saya coba juga, memang betul seperti itu. Karena dengan hal tersebutlah aroma itu akan menghilang, kata guru saya. Nah, itulah diantara adab-adab ketika seseorang berada di kamar mandi. Insyaallah nanti di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan bab adabil wudu, menjelaskan tentang adab-adab berwudu. Kesimpulannya tadi yang kita bahas di antara sunnah-sunnahnya yaitu hendaknya kita masuk kamar mandi menggunakan kaki kiri, keluar menggunakan kaki kanan. Kemudian di antara sunnahnya menggunakan penutup kepala dan juga menggunakan alas kaki. Di antara sunnahnya lagi apa lagi? Berdoa di pertemuan yang sebelumnya sudah. Kemudian di antara sunnahnya lagi kita dianjurkan untuk menyiapkan batu yang memang bisa untuk digunakan untuk istinja. Kemudian di antara sunnahnya lagi, jangan kita membuka aurat kita kecuali sudah di posisi yang siap untuk qadha'ul hajah. Kalau kita belum di posisinya, jangan dibuka dulu. Kemudian di antara sunnahnya lagi, kita buka aurat kita seperlunya. Jangan nguyuh udo, seperlunya. Kemudian di antara sunnahnya lagi, jangan kita kencing di tempat air yang menggenang. Kemudian di antara sunnahnya lagi, jangan kita kencing di batu atau di tanah-tanah yang kering. Kemudian di antara sunnahnya lagi apa tadi? Kencing dalam keadaan
duduk dan lain sebagainya. Itu kesimpulan daripada pembahasan kita. Insya Allah yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita, dapat kita amalkan dalam keseharian kita, dan dapat menjadikan kita sebagai orang-orang yang selalu ikut akan sunnah-sunnah yang Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat kita kaji. Insya Allah dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri khususnya dan bagi kita pada umumnya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri din wa din. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa barik fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil ma'ud. Sirra wa jahra fi dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Ya Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulullah. Alhamdulillah, ikhwani rahimakumullah. Di sini kita sudah mendengarkan ilmu yang paling mahal, yang lebih mahal daripada semua ilmu, yaitu ilmu tentang fikih. Karena dengan ilmu fikih maka seseorang akan benar dunia dan akhiratnya. Bahkan disebutkan di dalam hadis, sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, adapun makna daripada semua kalimat yang berhubungan dengan yang dianjurkan untuk menuntut ilmu, itu pasti hubungannya paling utama adalah ilmu fikih. Jadi coba kita resapi sedikit saja apa yang sudah kita pelajari disampaikan oleh beliau secara detail dari kecil sampai sekarang. Wallahu a'lam, di antara kita siapa yang sudah pernah mempraktekkan secara keseluruhan sunnah-sunnah tersebut? Nah, kalau belum, maka berarti kita mendapatkan ilmu. Nah, orang kalau mendapatkan ilmu itu dua saja poinnya. Yang pertama, dia niat mau mengamalkan ilmunya dan bertujuan bersungguh-sungguh menjalankan. Yang kedua adalah merasa salah dan kurang kalau belum mengamalkan. Nah, itu kok. Nah, jadi kalau tidak ada dua-duanya, eman-eman. Jadi maka karena itu, dan ini adalah suatu anugerah dari Allah adanya, alhamdulillah beliau mau mengajar kepada kita, duduk bersama-sama kepada kita dan dibukakan tempat majelis ini. Ini adalah suatu kenikmatan karena tidak ada suatu majelis dibacakan di situ kitab, baik itu menjelaskan ilmu apapun, kecuali pasti yang diturunkan adalah rahmat Allah. Dan kalau sudah rahmat Allah turun, azab Allah akan jauh, akan diberi selamat dan akan diberi kelancaran. Dan yang paling penting Pak, dengan selalu kita buat dalam hati kita, kalau majelis taklim, niatkan mau urusan dunia akhirat pasti jadi. Niat apa? Ya Allah, saya ingin hajat saya kabul, apa weh? Nanti pasti kabul. Nah, itu adalah salah satu keistimewaannya. Dan yang terakhir adalah, mari jangan kita tinggalkan ilmu kita ada di tempat ini. Ibarat orang taklim itu seperti orang mendapatkan yang namanya berkat. Orang kalau dapat berkat Pak, dibawa ini. Kira-kira yang paling pintar niku sing ditinggal, apa harus tinggal? Atau yang pintar itu yang dibawa, dimakan sebagian di tempat, lalu sisanya dibawa ke rumah, dibagi-bagikan. Yang mana yang itu? Dibagikan di rumah. Oke, yang ditinggal apa yang dibawa? Nah itu sama aja, bedanya itu makanan dohir buat kenyang perut, enak di lidah. Kalau ilmu itu enak di dunia, besok juga di akhirat. Jadi akan pembahasan-pembahasan yang lain seperti najis dan lain sebagainya, itu adalah suatu nikmat dan Allah kasih kepada kita. Ada namanya anugerah dari Allah khusus. Kalau untuk rezeki, mau Islam, mau Kristen, mau kafir, semuanya dapat. Kalau untuk tempat tidur dapat. Kalau mau bisa makan minum semua dapat. Tapi kalau khusus ilmu adalah anugerah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bawa ilmu ini ke rumah. Itu kalau dicontohkan beras, kita dapat beras 5 kilo, yang satu ditinggal, yang repoti tuan rumah malah butuh ninggahin, boleh dengan kilingan bakar jauh lagi dan lain sebagainya. Yang kedua, naik motor ternyata karungnya bolong, kreseknya bolong, habis di tengah jalan. Atau dikit lenteng, habis di tengah jalan.
Yang kedua adalah sampai ke rumah dimasak, dimakan buat keluarga. Nah itu jadi seperti tadi ilmu yang kita dapat. Nah kita kalau biar nggak lupa, paling efisien adalah satu dibagikan, yang kedua menjalankannya. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah, sehat afiat, khususnya guru-guru kita, juga diberi para ustaz, para kiai, para habaib di sini. Allah berikan sehat afiat, berikan keistiqomahan, dan insya Allah menjadi anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hada ini wa alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sedaya mendapat ilmu dari Habib Ridwan Talubah tentang apa itu hadis najis seperti itu. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu dan secara pelan-pelan kita praktekkan di rumah, walaupun tadi agak mumet sedikit, ada batu, ada apa segala macam, kalau pas diterapkan di tempat kita sekarang, wah iya betul banget. Tapi baiknya semoga kita bisa, yang penting tidak kena najis untuk semua. Yang kedua, terima kasih kepada kedatangan guru-guru kita, Habib Salim dan Habib Hanif dan Habib Yusuf. Mudah-mudahan keberkahan untuk selalu kita semua, kita pas seduluran begitu. Mudah-mudahan apa yang tadi sampaikan Ridho dan benar-benar kita jalankan. Demikian pembawa acara dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Acara selanjutnya yaitu istirahat. Istirahat rumiah. Ini makanan khas desa. Monggo kalau disambi saya nih apunten. Monggo.